Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percintaan kamu ya, seperti biasa di tanggal 9 Maret 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang terbaca tentang dia ataupun tentang kamu? Dan ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ada seseorang yang sangat menginginkan kamu, tapi di sini aku ngerasa seseorang ini ada yang merasa takut ya untuk mendekat ke kamu. Ada yang merasa aku hanya bisa menyimpan perasaan ini, begitu. Dan ada juga seseorang yang memang sudah terpisah dari kamu, tapi dia masih merasakan hal yang sama. Masih ada rasa cinta di antara kamu dengan dia. Nah, dia orang yang kau fokuskan. Ini bisa jadi dia orang baru bagi kamu, atau orang yang selama ini sudah mengganggu pikiran kamu, ya. Kamu kepikiran dia. Kamu kok sering mimpiin dia. Banyak hal yang mungkin terkoneksi antara kamu dengan dia. Dan kamu tidak tahu jawabannya apa ini, gitu loh. Ternyata dia menginginkan kamu. Ya, ada timbal balik ya yang kamu rasakan. Dia mikirin kamu, ternyata kamu juga. Sehingga kamu bertanya, ini apa? Karena seseorang ini mungkin baru berkenalan, baru dekat dengan kamu, ya. Terus seseorang ini juga bisa, dia adalah sudah menjadi orang masa lalu. Apakah itu mantan, apakah itu teman sekolah, apakah itu mungkin teman masa kecil, teman kuliah gitu ya. Tiba-tiba aja terbesit tuh dia dalam pikiran kamu, ya. Dan itu ternyata sebuah petunjuk. Petunjuk ya untuk kamu bisa menyadari ada energi yang mulai mendekat ke kamu, ya. Jadi seseorang ini sebenarnya sedang menemukan sesuatu peluang, kesempatan, dan dia ingin menggunakan cara ini secara profesional gitu ya. Arti kata dia tidak ingin barbar ya untuk mengatakan dekat ya. Dia mencari tahu dulu tentang kamu. Dia stalking kamu dulu ya. Walaupun mungkin dia sudah menjadi masa lalu, kamu tetap menjadi orang baru bagi dia. Karena ya bisa jadi kita berubah sikap, berubah perilaku, berubah cara kita juga gitu, cara cara berpikir kita. Otomatis ya ada transformasi yang mungkin ingin dia ketahui dari kamu. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk ya intinya stalking kamu gitu loh. Dan di sini dia benar-benar ngerasa I just wish things were different. Dia berharap sesuatu berbeda. Ya, mungkin dia ingin ada hubungan di antara kamu dengan dia. Dia ingin ya bahwasannya uh, ada sebuah kesempatan yang memang dia dapatkan untuk bisa bersama dengan kamu di sini. Dan di sini I'm too afraid to talk. Dia ternyata takut untuk bicara sama kamu. Dia takut. Kenapa? Takut ditolak kan? Takut penolakan gitu loh. Nah, jika di sini dia seorang mantan kamu atau orang masa lalu yang dulu pernah mengenal kamu, dia takut untuk bicara sama kamu. Karena apa? Ya, karena takut tidak dimaafkan. Mungkinkah di sini dia punya masalah terhadap kamu? Dia dulu pernah menyakiti kamu. Dulu dia mungkin pernah menyepelekan kamu ya. Sehingga akhirnya dia takut untuk mengatakan bahwasanya aku menginginkan kamu, begitu loh. Hari ini dia takut untuk mengatakan,
apapun yang ada dalam hatinya dia, ya. Padahal pengen untuk mengatakannya, tapi ada rasa ketakutan dalam dirinya dia. Aikam. Nah, sebenarnya ada kesempatan yang sebenarnya dia dapatkan atau dia miliki. Tapi kenapa? Dia kurang percaya diri kah? Atau seseorang ini benar-benar merasa sangat takut gitu loh, ya. Nah, ini teruntuk seseorang yang berada di masa lalu kamu. Ini mantan kamu, dia masih merasakan hal yang sama. Walaupun kamu memang sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan, ya, tetapi dalam pikirannya itu masih tertuju kepada kamu. Apakah di sini ada sesuatu hal yang belum selesai antara kamu dengan dia? Ataukah ada hutang piutang, janji yang belum terucapkan, belum terrealisasikan, ya? Sehingga akhirnya ini menjadi pikiran bagi dia. Atau kata maaf yang tidak dia dapatkan dari kamu. Sehingga ini membawa dia terbebani dalam pemikirannya dia. Nah, kalau positifnya dia masih merasakan hal yang sama. Ada juga cinta pada diri dia terhadap kamu saat ini. Semua itu membuat dia kepikiran kamu. Semua itu membuat dia akhirnya mencoba untuk mendekat ke kamu di sini. Ya, kita coba lihat dari segi percintaan. Apakah yang terbaca di sini? Jadi seseorang ini sebenarnya takut untuk ngomong sama kamu, ya. Dia takut untuk bicara. Takut ditolak, takut tidak dimaafkan, ya. Nah, di sini seseorang itu juga ngerasakan bahwasanya ada sebuah kebenaran yang akan terungkap nantinya. Ya, seolah-olah dia berharap, ya, aku yakin suatu saat nanti kamu akan menerima aku gitu loh. Itu kepercayaan diri dia muncul. Kenapa? Kenapa di sini dia kayak ngerasa hubungan ini kayak dilindungi gitu loh. Ya. Nah, benar, di sini ada seduction. Dia ya pernah menghadirkan orang ketiga. Atau ada cinta segitiga di sini. Yang benar-benar terjadi. Apakah dia yang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan? Lalu pertemuan antara kamu dengan dia itu terjadi. Ya. Nah, ini mungkin yang dia katakan bahwasanya di saat dia sudah memiliki yang lain atau kamu sudah memiliki yang lain, tapi kita bisa ketemu lagi. Itu yang membuat dia merasa, ternyata aku masih merasakan hal yang sama ya. Ada cinta masih dalam diri aku gitu loh. Ya, apakah itu seduction gairahnya dia atau apa begitu ya. Nah, di sini memang hubungan kamu dengan dia sudah berakhir, tapi ada awal yang baru yang terjadi di sini. Ya, mungkin tadi di saat antara kamu dengan dia mungkin sudah punya pasangan masing-masing. Lalu mungkin ada suatu pertemuan yang mungkin tidak terduga yang membuat akhirnya semua ya kembali seperti merasakan memori gitu ya, kenangan yang dulu pernah ada. Makanya di sini dia mengatakan I feel the same way gitu ya. Aku masih merasakan hal yang sama di sini. Walaupun kita dulu terpisah, walaupun aku sudah punya pasangan, tapi aku masih menyukai kamu. Itu karena pertemuan singkat mungkin ya. Ya. Atau karena ada hal-hal yang dulu belum selesai antara kamu dengan dia. Ya. Di sini dia kayak benar-benar seperti merasa kayak ya terlihat seseorang yang begitu mandiri juga. Dan dia melihat kamu itu adalah orang yang bisa jadi kamu yang sudah single parents. Nah, atau dia yang sudah menjadi single parents. Di situ seperti ada empati ya, seperti ada empati yang terbaca. Nah, akhirnya dia beranggapan cupid around, have faith, love is coming ya. Cinta itu datang lagi, akan ada jalan ya, jalan yang menuju sebuah cinta ya. Dan ini seperti ada sebuah kejutan. Tiba-tiba aja dia datang gitu loh. Ya. Dan ini seseorang yang benar-benar menggambarkan energi masa lalu. Tapi jika kita mengambil cupid arrow aja, have faith, love is coming ya. Ini terjadi untuk teman-teman yang benar-benar tidak merasakan adanya seseorang dari masa lalu ya. Tidak ada.
Jadi jika kamu yang memilih orang baru di sini, aku ngelihat kamu akan terlahir kembali dan menemukan sebuah jalan untuk sebuah percintaan kamu. Mungkin kamu yang single itu kamu akan sudah menemukan seseorang yang mungkin lebih baik dari dia gitu ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarotnya seperti apa ya. Apakah yang terbaca? Nah, kata pertama aja udah langsung ada the love. Oh ya, aku ngelihat ada cerita segitiga yang memang terjadi di sini ya. Ada nine of swords. Nah, jika ini jika kamu sudah benar-benar menikah atau punya pasangan ataupun dia, mungkin lebih baik untuk membatasi diri untuk abaikan rasa ini. Karena ini lebih tepatnya seperti hadirnya cinta, tapi cinta yang terlarang gitu loh. Ini membuat ada nine of swords. Membuat kamu ngerasa terjebak dalam situasi. Kamu sulit untuk keluar. Dan dia ini, mungkin saja dia yang terjebak. Dia sulit keluar untuk situasi ini. Kenapa? Mungkin ada juga kamu yang single, dia sudah punya pasangan. Lalu dia benar-benar sangat menginginkan kamu. Ada the lover. Ada cinta sebenarnya. Atau kamu ya tidak menyadari bahwasanya dia itu sudah punya pasangan. Selama ini mungkin dia membohongi kamu. Ada kebohongan yang akhirnya terungkap di sini. Bahwasanya mungkin dia sudah punya pasangan. Ya. Nah, ini yang membuat kamu ngerasa aku harus benar-benar meninggalkan. Nah, terjadi sebuah perpisahan. Makanya di awal, di saat kamu berpisah dengan dia, di saat kamu sudah menyadari kalau dia itu sudah punya pasangan, lalu kamu meninggalkan, di situ dia masih merasakan hal yang sama, masih ada cinta terhadap kamu. Tapi kamu lebih memilih untuk tidak ya open terhadap dia. Kamu lebih memilih untuk ya udah meninggalkan dia, habis semuanya, begitu. Oke, nah jadi di sini ada kebohongan dia yang benar-benar terungkap, yang membuat kamu harus menjauh di sini. Ya, yaitu statusnya dia. Dia sudah membohongi kamu dan dia menyadari, ya. Mungkin ini juga, ya. Ada sesuatu hal yang belum selesai, dia belum minta maaf sama kamu, makanya dia kepikiran kamu. Nah, ini ada Ten of Wands. Dia menjalani suatu hidup yang begitu berat saat ini. Ya, apakah karma dia yang suka gonta-ganti pasangan, maksudnya juga sebagai playernya dia gitu ya, dia suka bermain dengan orang-orang di luar sana, begitu dia perempuan atau laki-laki begitu ya. Nah, ini dia cukup berat untuk menjalankan hidup ini, atau ini sedang menjalankan sebuah karma ya, dia sedang menjalankan sebuah karma. Nah, ini juga ada Five of Swords, dia benar-benar kayak terjebak dalam suatu hubungan yang tidak jelas ini gitu loh ya. Dan dia sadari ya bahwasanya dia salah selama ini, tapi dia sulit untuk berubah. Memang kalau orang yang udah berkhianat, selingkuh, itu sulit untuk berubah. Karena di saat diberikan kesempatan, dia akan mengulang kembali. Nah, di sini dia mulai mencoba untuk berpikir lebih maju lagi, berpikir untuk harus gitu ya, harus keluar dari kondisi ini gitu. Itu yang dia inginkan saat ini. Oke. Kita akan coba buka siapakah dia sebenarnya. Antara kamu dengan dia itu ada yang berbeda usia, berondong. Ada perbedaan usia antara kamu dengan dia ya. Perbedaan usia di sini. Entah itu kamu yang lebih muda atau dia yang lebih muda begitu. Ada teman kuliah. Nah, ini juga terbaca. Kamu dulu sama-sama kuliah dengan dia, lalu mungkin dulu pernah ada cinta, lalu setelah terpisah ya mungkin dia sudah punya pasangan, kamu juga sudah punya pasangan. Temannya teman. Oke. Ada teman pasangan kamu. Nah, ini yang tidak boleh ya. Mungkin ini juga yang membuat hubungan itu akhirnya ya seperti ini. Karena dia sudah memiliki pasangan dan pasangannya itu ya teman kamu begitu ya. Nah, ini ada suami atau istri teman kamu. Ini nggak boleh ya. Jangan sampai ada hubungan seperti ini. Kita akan coba lihat untuk inisialnya. Ada X, Mr. X. Ada M.
mama, ada X juga, Mister X nih. Nah, ini mungkin ini menggambarkan Mister X ini kan biasanya orang yang misterius ya, orang yang suka membohongi gitu ya. Ada A, Andi. Ada P, Papa. Ada B, Beno. Ada Q, ada M. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu kita lihat. Ada Gemini, ada Sagittarius, ada Sagittarius lagi, ada Aries, ada Cancer. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Nah, di sini sebenarnya dia itu sudah menjadi seseorang yang, nah ini dia, yang sudah punya pasangan, tapi dia masih sangat menginginkan kamu. Dan dia takut ya, atau ini ya, dia takut sebenarnya untuk bicara sama kamu, tapi dia masih menginginkan kamu. Sementara dia sudah punya pasangan dan dia rela untuk berbohong terhadap kamu demi untuk memiliki kamu. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan dan motivasi bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.